Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan. Kita bisa melanjutkan kajian fikih muyasar kita. Salam dan juga salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan segenap umatnya hingga akhir zaman. Hadirin ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, kita masih membahas seputar jihad. Pengertiannya sudah kita ketahui, mengerahkan kesungguhan kita, tenaga kita, dan kelapangan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih khususnya lagi untuk memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan orang-orang kafir. Keutamanya juga sudah kita ketahui bahwasanya jihad merupakan zirwatu sanamil Islam, puncak tertinggi di dalam agama Islam. Karena tujuannya adalah mulia, yaitu i'la'u kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan keutamaan kepada para mujahidin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta mereka. Allah menjanjikan kepada mereka surganya. Hikmahnya, sebagaimana kita sudah ketahui, hikmah dari syariat jihad untuk membebaskan manusia dari peribadahan terhadap berhala atau selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan yang kedua, untuk menghilangkan kezaliman dan memberikan hak kepada orang yang berhak. Dan yang ketiga, untuk menghinakan orang-orang kafir dan juga membalas kezaliman mereka terhadap kaum muslimin. Kemudian hukumnya, sekarang akan kita bahas hukum berjihad. Halamannya 200 kalau punya saya. Mungkin di PDF sama ya, mungkin. Halamannya 200. Hukmuhu wa dalilu dzalika. Hukum jihad dan dalilnya atau dasar petunjuk syariat jihad. Jihad berdasarkan makna secara khusus, yaitu memerangi orang-orang kafir, hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu artinya wajib, kifayah artinya ya mencukupi atau perwakilan saja. Kalau sudah cukup mewakili para mujahidin, maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Tidak berdosa ketika tidak berangkat jihad kalau sudah cukup mereka-mereka yang berangkat berjihad. Maka bagi yang berjihad ketika sudah ada yang mencukupi, hukumnya fardu kifayah, sunnah saja. Hukumnya sunnah saja. Kalau sudah ada yang mencukupi untuk berperang. Allah Ta'ala berfirman, la yastawi, tidaklah sama. Al-qa'idun, orang-orang yang duduk tidak ikut berperang. Minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman. Ghairu ulid darar, yang mereka tidak punya darar. Artinya tidak ada uzur untuk tidak berperang, tapi tidak ikut berperang. Tetapi berhubung yang berperang sudah cukup, maka mereka pun tidak ikut berperang. Wal mujahiduna fi sabilillah, tidak sama orang yang duduk dari kalangan orang beriman yang tidak ikut berperang padahal tidak ada uzur. Artinya tidak sakit, tidak pincang, tidak ada keperluan yang lain. Tidak sama dengan mereka-mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka. Faddalallah, Allah lebihkan al-mujahidin, orang-orang yang berjihad. Allah lebihkan keutamaannya. Bi amwalihim wa anfusihim, yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka, alal qa'idina darajah, daripada orang-orang yang tidak ikut berperang berapa derajat, setingkat lebih utama daripada yang tidak ikut berperang. Wa kullu wa'adallahu al-husna, dan masing-masing sudah Allah janjikan al-husna, artinya kebaikan, yaitu surga. Afaddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima, dan Allah lebihkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang-orang yang tidak ikut dengan pahala yang besar. Ini menunjukkan bahwasanya kalau seandainya ada seruan jihad dari pihak pemerintah dan sudah cukup pasukan yang ikut berperang, maka yang lain yang tidak ikut berperang tidak berdosa, dan juga masing-masing punya keutamaan. Masing-masing punya keutamaan karena sama-sama
berimannya. Dan yang ikut berperang lebih utama daripada yang tidak ikut berperang. Ayat ini menunjukkan bahwasanya jihad hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau sudah mencukupi pasukan yang ikut berperang, maka yang lain tidak berdosa ketika tidak ikut berperang. Di mana di sini ada afdholiyah, ada keutamaan. Yang pertama yang ikut berjihad, yang kedua tidak ikut berjihad karena sudah mencukupi, maka ini menunjukkan hukumnya fardu kifayah. Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah." Tidaklah seharusnya orang yang beriman semuanya berangkat berperang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Alangkah baiknya ada sekelompok orang dari kalangan orang yang beriman yang mereka tidak ikut berperang. Lah ngapain? Mereka bertafaquh fid din, mempelajari agama Islam. Dan ini disyaratkan kalau seandainya kaum muslimin sudah cukup kekuatannya, kemampuannya untuk memerangi musuh-musuh mereka. Kalau seandainya tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, maka hukum berjihad menjadi gugur. Karena sebagaimana keumuman syariat itu, yang wajib atau yang fardu kifayah itu disyaratkan ada kemampuan. Kalau tidak ada kemampuan, maka tidak disyaratkan untuk berjihad. Kemudian, ada kalanya hukum berjihad itu menjadi fardu ain. Kapan itu? Pada kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, kalau seandainya musuh menyerang negeri kaum muslimin dan mereka mengepung kaum muslimin, maka ketika kondisinya seperti itu, semua kaum muslimin wajib untuk ikut mempertahankan kedaulatannya, mempertahankan kedaulatan negerinya. Semuanya wajib berperang, bukan lagi fardu kifayah, tapi fardu ain. Kemudian kondisi yang kedua menjadi fardu ain kalau sudah berada di medan perang. Ketika sudah bertemu dua pasukan kaum muslimin dan pasukan kaum musyrikin, maka ketika itu hukumnya menjadi fardu ain lagi. Tidak ada alasan untuk mundur. Tidak ada alasan untuk mundur tidak jadi berperang. Bahkan melarikan diri dari medan pertempuran ketika sudah bertemu dua pasukan, ini termasuk dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar." Wahai orang yang beriman, apabila kalian berjumpa dengan orang-orang kafir yang mereka berjalan menuju kalian, artinya sudah siap berperang, maka jangan kalian berpaling ke belakang mundur. Maju berperang. Ini kalau kondisinya sudah demikian, sudah bertemu dua pasukan, maka tidak boleh mundur untuk tidak jadi berperang. Hukumnya menjadi fardu ain. Dikatakan termasuk dosa besar, melarikan diri dari medan perang. Akan tetapi dikecualikan kalau mundurnya itu dalam rangka strategi. Mungkin bergabung dengan pasukan yang lain atau mungkin mengatur strategi supaya bisa menyerang kembali dengan kekuatan yang lebih maksimal. Kemudian kondisi yang ketiga. Kondisi yang pertama tadi, kalau diserang, dikepung musuh, maka hukumnya fardu ain, wajib. Masing-masing ikut berperang. Bahkan perempuan pun wajib ikut berperang kalau kondisinya dikepung. Yang kedua, kalau sudah di medan perang. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya sudah ditunjuk oleh pemimpin, oleh pemerintah, bahwa dia ikut berperang, maka hukumnya menjadi wajib bagi dia untuk ikut berperang. Karena sudah diberi amanah, diberi kepercayaan bahwa dia akan menjadi kekuatan bagi kaum muslimin. Misalnya seorang tentara sudah diperintahkan untuk ikut berjihad oleh pemerintah yang sah. Maka ketika itu bagi orang tersebut hukumnya fardu ain. Adapun yang sipil-sipil tidak usah ikut berperang. Malah nanti bisa menjadi beban bagi para tentara yang ikut berperang. Ini kalau kondisinya pemerintah sudah menunjuk siapa-siapa saja yang ikut berperang, maka yang tidak ditunjuk nggak usah ikut. Tidak usah ikut. Apalagi ketika suatu negeri sudah memiliki pasukan khusus. Ini punya pasukan darat, ini pasukan laut, ini pasukan udara dan sebagainya. Maka yang sipil-sipil kalau tidak diajak oleh pemerintah, tidak ditunjuk, maka dia tidak ikut berperang. Ini kondisi yang ketiga menjadi fardu ain kalau sudah ditunjuk oleh penguasa.
Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, malakum, ada apa dengan kalian? Idza qila lakum munfiru, ketika diserukan kepada kalian, berangkatlah fi sabilillah, di jalan Allah, taqaltum, kalian merasa berat, ilal ardi, terhadap kehidupan yang ada di bumi tersebut. Berangkat, merasa berat, akhirnya tidak mau berangkat. Maka Allah menyindir dengan pertanyaan, araditum bil hayatid dunya, apakah kalian sudah ridho, sudah puas dengan kehidupan dunia, minal akhirah, daripada negeri akhirat. Fama mataul hayatid dunya fil akhirati illa qalil, padahal tidaklah kenikmatan dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat melainkan hanya kenikmatan yang sedikit saja. Illa tanfiru yu'adzibkum adzaban alima. Kalau seandainya kalian tidak mau ikut berperang, maka Allah akan mengadab kalian, menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan akan mengganti kaum yang lain yang selain kalian. Wala tadru syai'a, dan ketidakmauan kalian ikut berperang tidak merugikan Allah sedikit pun. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasulullah juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa idzastunfirtum fanfiru, kalau kalian diseru untuk berangkat berperang, maka berangkatlah. Ini kondisi yang ketiga, wajib perang kalau sudah ditunjuk oleh penguasa kaum muslimin. Kemudian yang keempat, kalau dibutuhkan dalam berjihad, maka hukumnya menjadi wajib bagi orang yang dibutuhkan tersebut. Misalnya dia seorang pilot, satu-satunya pilot pesawat tempur, nggak ada yang lain, maka dia wajib ikut berperang. Atau dia punya keahlian merakit senjata, nggak ada yang lain, maka bagi orang tersebut hukumnya menjadi wajib. Atau dia medis, dokter satu-satunya, nggak ada yang lain, nanti dia berangkat di divisi korban-korban misalnya, kesehatan atau kebutuhan medis, maka bagi dia wajib ikut berangkat. Ini ada 4 kondisi di mana hukum fardu kifayah naik menjadi fardu ain. Jadi terkadang syariat kita ada pada kondisi tertentu hukumnya menjadi berubah. Bahkan bisa menjadi haram misalnya. Haram berjihad ketika seorang berjihad bukan dengan pemerintah, berjihad dengan kelompoknya sendiri atau ormasnya sendiri tanpa ada dukungan dari pemerintah. Kemudian masalah yang berikutnya tentang syurutul jihad, syarat-syarat jihad. Yang mana pengertian syarat itu, kalau tidak ada, maka yang disyaratkan tidak boleh ada. Dan kalau ada, belum tentu yang disyaratkan ada. Ini namanya syarat. Misalnya kayak wudu, syarat wajib sholat. Maka kalau tidak ada wudu, sholatnya tidak sah. Tapi kalau orang wudu, belum tentu sholat. Itu pengertian dari syarat. Kalau ada, maka yang disyaratkan bisa ada, bisa tidak. Tapi kalau tidak ada, maka yang disyaratkan tidak mungkin ada. Itu pengertian syarat. Syarat wajibnya jihad, ini yang perlu kita perhatikan, ada 7. Ada 7. Yang pertama Islam. Non-muslim tidak sah jihadnya. Kalau dia tentara bayaran, maka nggak dapat pahala. Ya, cuma dapat bayaran saja. Karena Rasulullah pernah menyewa orang kafir untuk ikut berperang dengan upah. Dan yang kedua baligh, maka anak kecil tidak sah jihadnya. Dan berakal, orang gila ya tidak sah. Kemudian laki-laki, maka perempuan tidak diwajibkan berjihad. Jihadnya perempuan itu haji sama umrah. Jadi kalau pada kondisi tadi dikepung, perempuan pun ikut mendukung jihad. Kemudian kemampuan secara harta dan juga secara fisik. Ini kalau seandainya jihadnya modal sendiri, karena mungkin negara kurang dalam membiayai biaya jihad. Maka diantara para sahabat di masa itu ada yang menginfakkan hartanya jalan Allah. Ada yang sedih karena tidak punya kendaraan, tidak bisa ikut berperang. Maka syarat jihadnya tidak terpenuhi, tidak punya harta biaya misalnya. Dan juga syarat kuat secara atau kemampuan secara fisiknya juga. Maka orang-orang yang cacat fisik ya, tidak wajib berjihad. Misalnya buta atau pincang atau tidak punya tangan. Kemudian selamat dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Artinya kuat secara fisik dan juga secara biaya. Kemudian berkaitan dengan jihadnya orang kafir tidak sah, artinya tidak bernilai pahala, tidak wajib bagi seorang kafir untuk ikut berjihad. Dan kalaupun berangkat berjihad, maka dia tidak dapat pahala
Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda kepada seorang lelaki yang dia masih musyrik, kemudian dia ingin ikut perang Badar. Mungkin karena suka perang saja, suka berantem, suka tawuran, akhirnya dia pun ingin ikut bersama pasukan kaum muslimin memerangi orang-orang kafir Mekkah. Maka dikala itu Rasulullah berkata kepada seorang musyrik tersebut, "Farji, pulanglah kamu." Karena di Madinah ketika itu masih heterogen ya, ada muslimnya, ada yahudinya, ada musyriknya, ada nasraninya, dan semuanya membuat al-ahad, kesepakatan untuk tidak saling memerangi, bahkan saling membela. Nah, ketika itu perang Badar, perang pertama, dia ingin ikut. Maka Rasul berkata, "Farji, pulanglah. Falan asta'ina bimusyrikin." Aku tidak minta tolong kepada seorang musyrik. Ini pada kondisi tertentu. Kalau memang tidak dibutuhkan, maka tidak perlu minta bantuan kepada orang musyrik. Karena orang musyrik itu punya potensi untuk berkhianat. Maka sebisa mungkin tidak minta bantuan kepada orang-orang musyrik. Demikian pula anak kecil yang belum baligh, maka dia tidak wajib berjihad. Karena ghairu mukallaf, tidak dibebani syariat. Ini juga berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau menawarkan diri kepada Rasulullah di perang Uhud untuk dibolehkan ikut berperang. Ketika itu umurnya masih 14 tahun. Ini Ibnu Umar, masih 14 tahun, punya jiwa pahlawan, ingin berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Falam yujizhu fil muqatalah, maka Rasulullah tidak memberikan izin. Tidak boleh ikut berperang karena masih 14 tahun. Ini juga menunjukkan bahwasanya laki-laki 14 tahun ya belum diperbolehkan untuk ikut berjihad. Kemudian tadi berakal, maka orang gila tidak sah jihadnya karena diangkat pena dari orang yang gila tersebut. Kemudian seorang budak. Budak juga tidak wajib berjihad karena dia milik sayyidnya. Demikian pula perempuan. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, hal 'ala nisa'i jihad?" Apakah ada kewajiban terhadap wanita untuk berjihad? Maka beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, "Jihadun la qitala fi." Ya ada jihad bagi wanita, tapi tidak ada peperangannya. Al-hajju wal umrah, yaitu jihad haji dan jihad umrah. Dalam lafaz yang lain, nara al-jihad afdal al-amali. Para wanita mengatakan, menurut kami jihad adalah amalan yang paling utama. Afala nujahidu? Bolehkah kita berjihad? Maksudnya kita para wanita. Maka Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam, lakinna afdal al-jihad hajjun mabrur. Jihad yang paling afdal bagi para wanita adalah haji yang mabrur. Dan syarat yang berikutnya kemampuan. Maka yang tidak mampu berjihad, maka dia tidak wajib berjihad. Tidak punya persenjataan misalnya. Atau tidak kuat membawa senjata karena sudah terlalu tua usianya. Demikian pula orang fakir yang tidak mendapatkan biaya perang, kecuali kalau dia dibiayai pemerintah misalnya. Maka kondisi seperti itu tidak wajib berjihad. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna haraj. Dan tidak ada dosa bagi orang-orang yang tidak menemukan kemampuan pada dirinya atau pada hartanya untuk berjihad. Maka tidak ada haraj, tidak ada dosa atas orang tersebut. Demikian pula orang yang sedang sakit atau ada uzur-uzur yang lain yang menghalangi seseorang untuk pergi berjihad. Pernah juga ada sebuah hadis yang menunjukkan ada seorang lelaki yang mau berangkat jihad, sudah tinggal berangkatnya. Tapi di sisi lain dia istrinya mau berangkat haji sendirian. Maka Rasulullah menyuruh lelaki tersebut untuk tidak ikut berperang. Suruh menemani istrinya. Karena seorang wanita safar tanpa mahram tidak diperbolehkan. Allah Ta'ala juga berfirman berkaitan dengan orang-orang yang punya uzur, laisa 'alal a'ma haraj. Orang yang buta tidak dosa ketika tidak ikut berjihad. Wala 'alal a'raj, tidak pula orang yang pincang. Wala 'alal a'raji haraj. Orang yang pincang tidak masalah tidak ikut berjihad. Wala 'alal marid.
haraj, dan tidak ada dosa atas orang yang sakit untuk tidak ikut berjihad. Allah Ta'ala juga berfirman, laisa 'alal du'afa, tidak ada dosa atas orang-orang yang lemah, wala 'alal mardha, tidak pula orang-orang yang sakit, wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun, tidak ada dosa pula bagi mereka-mereka yang tidak memiliki sesuatu yang bisa diinfakkan, tidak punya kendaraan, tidak punya persenjataan, orang yang tidak mampu berperang dari sisi biaya. Idza nasahu lillahi wa rasul, kalau mereka menjadi penasehat karena Allah dan Rasulnya, artinya punya alasan yang benar di dalam ketidakikutsertaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang kondisi-kondisi atau syarat-syarat wajibnya berjihad. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak wajib berjihad. Ada satu tambahan syarat penting, itu harus bersama penguasa. Tidak boleh berjihad sendiri-sendiri. Jadi itu bersama penguasa yang sah. Karena keputusan jihad itu di tangan penguasa yang sah, tangan pemerintah. Demikian pula pengaturan haji dan seterusnya ini juga di tangan pemerintah. Kemudian pembatal-pembatal wajibnya jihad atau penggugur-penggugur kewajiban jihad. Ada beberapa uzur atau penghalang yang menjadikan hukum jihad gugur. Baik yang tadinya fardu ain atau yang tadinya fardu kifayah. Yang pertama al-junun wasiba, orang yang gila. Awalnya waras ya, ketika mau berangkat gilanya kambuh misalnya, maka tidak wajib berjihad. Anak kecil juga tidak wajib berjihad, karena ada 3 orang yang tidak ada beban syariat. Rufi'al qalamu an salasah, diangkat pena catatan amalan dari 3 orang. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai dia sembuh gilanya. Wa anin naim hatta yastayqid, orang yang tidur sampai terbangun. Wa anis sabi hatta yahtani, dan anak kecil sampai dia balik atau mimpi basah. Kemudian yang ketiga unusah, perempuan tidak wajib berjihad. Tapi kalau dikepung wajib berjihad. Kemudian yang keempat ar-riq, seorang budak, hamba sahaya, maka tidak wajib berjihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, lil abdi al-mamluki as-salihi ajran. Hamba sahaya yang dimiliki oleh sayyidnya yang soleh, dia itu hamba sahaya tersebut, dia mendapatkan 2 pahala. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya. Rasulullah bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggenggam jiwa-jiwa hamba-hambanya. Laulal jihadu fi sabilillah wal hajj wa birri ummi, kalaulah bukan karena jihad di jalan Allah dan haji dan juga kebaktian kepada ibuku, la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Aku berkeinginan untuk mati sebagai seorang hamba sahaya. Karena hamba sahaya punya 2 pahala. Allah Ta'ala ana. Ini terkait dengan hal tersebut. Tapi kalau mau ditanya, mana yang lebih afdal? Jadi orang merdeka atau jadi hamba sahaya? Ya jadi orang merdeka. Karena lebih leluasa di dalam beribadah. Lebih leluasa di dalam beribadah. Hanya saja kalau seandainya tidak ada jihad di jalan Allah, tidak ada haji, dan tidak ada berbakti kepada kedua orang tuaku, lebih baik aku mati dalam keadaan sebagai seorang budak. Dan ini tentunya ya tidak mungkin. Karena syariat jihad ada. Jadi jalan Allah tetap ada. Kemudian yang kelima dan keenam, gugur kewajiban jihad ketika badan seseorang lemah. Dan juga biaya perangnya juga lemah. Sehingga tidak wajib atau gugur darinya kewajiban berjihad. Kemudian termasuk juga gugur kewajiban jihad ketika kedua orang tua tidak memberi izin. Ketika kedua orang tua tidak memberi izin. Kedua orang tua yang muslim ya, tidak memberi izin. Tapi ini ketentuannya kalau jihadnya jihad yang sunnah. Jihadnya jihad yang sunnah. Kapan jadi sunnah? Kalau sudah terpenuhi pasukan untuk melawan musuh, kemudian dia ingin ikut berperang, maka bagi dia hukumnya sunnah. Sudah tercukupi maka hukumnya sunnah. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar atau Ibnu Amr ya, radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia minta izin kepada Nabi untuk boleh ikut berjihad.
Karena Nabi tidak menunjuk dia ikut berjihad, tapi dia menawarkan diri. Berarti kan hukumnya tidak wajib, sunnah. Karena sudah dirasa cukup pasukan yang berangkat berperang. Tapi ada orang yang ingin ikut berjihad. Karena hukumnya tidak wajib bagi dia. Karena tidak ditunjuk waktu itu. Maka Rasulullah bertanya, ahayun walidak, apakah kedua orang tua masih hidup? Maka lelaki tersebut mengatakan, iya masih hidup. Kemudian Rasul berkata, fafihima fajahid. Maka kepada keduanya berjihadlah. Artinya dengan berbakti kepada keduanya. Karena jahid secara bahasa artinya bersungguh-sungguhlah di dalam suatu perbuatan. Jadi jahada yujahidu, jihad atau mujahadah artinya secara bahasa bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu pekerjaan. Secara istilah tadi memerangi orang-orang kafir. Berbakti kepada kedua orang tua hukumnya fardhu ain. Sementara jihadnya lelaki tadi hukumnya sunnah. Dan ini perlu adanya fikih afdholiyah. Fikih afdholiyah, memahami mana yang lebih utama. Karena yang lebih utama itu harusnya didahulukan. Lebih utama didahulukan. Di sini ada dua amalan yang ngantri. Amalan yang pertama berbakti kepada orang tua. Amalan yang kedua jihad sunnah. Karena pasukan sudah cukup untuk berangkat berperang. Maka didahulukan yang fardu, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Sementara jihad pada lelaki tersebut hukumnya sunnah, maka ditunda terlebih dahulu. Kemudian yang kedelapan, di antara sebab gugurnya kewajiban jihad, hutang. Hutang? Iya, hutang ternyata pada kondisi tertentu menghalangi seseorang dari mendapatkan keutamaan berjihad. Orang yang punya hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasi hutangnya, maka dia tidak boleh berangkat jihad. Kecuali yang punya piutang mengizinkan. Jadi minta izin dulu. Mas, saya punya hutang 500 juta. Tapi ini ada seruan jihad ya, saya ingin ikut jihad. Boleh apa enggak? Kalau enggak dibolehin, maka enggak boleh ikut berperang. Kalau dia punya iman yang kuat, memang mencari keutamaan berperang di jalan Allah, malah senang ya, alhamdulillah punya uzur, sehingga enggak wajib jihad. Ya kalau dia tahu betapa besarnya keutamaan berjihad di jalan Allah, maka dia sedih karena enggak bisa ikut berjihad. Jadi ternyata hutang bisa menghalangi seseorang dari mendapatkan keutamaan ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya tadi kalau jihadnya bukan jihad yang fardu ain, jihad yang sunnah, maka harus minta izin dulu sama yang punya piutang. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in. Perang di jalan Allah Subhanahu wa taala akan meleburkan segala macam dosa. Illa, tapi ada kecualinya. Kecuali ad-daina, hutang. Jadi jangan dikira kalau jihad mati hutangnya lunas, enggak, belum lunas hutangnya. Sampai di akhirat pun namanya hutang belum lunas. Jadi kalau tidak darurat, jangan memberanikan diri untuk berhutang. Karena berat ya urusan hutang. Tapi kalau seandainya jihadnya jihad yang fardu ain sudah ditunjuk oleh penguasa untuk berjihad, maka tidak perlu minta izin sama yang punya piutang. Kemudian yang ke-9, al-alimul ladzi la yujadu ghairuhu fil balad. Seorang alim yang tidak ada lagi alim yang lain di suatu negeri. Kalau dia mati, ya siapa nanti yang ngasih bimbingan kepada manusia? Maka pada kondisi seperti ini dia gugur kewajiban jihadnya. Nanti kalau dia terbunuh di medan perang, maka manusia akan kebingungan, tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang memberi arahan. Karena ilmu itu ibarat makanan pokok bagi ruhani seseorang, ilmu agama. Kalau rohani tidak dikasih makanan pokok yaitu ilmu, ya gersang nanti, bisa mati, bisa sakit, bahkan bisa mati. Walaupun jasadnya masih hidup, tapi hatinya mati karena tidak disirami dengan siraman ilmu agama.
Ini tentunya kalau tidak ada yang lainnya. Tidak ada yang lebih faqih daripada dia, hanya dia satu-satunya. Tidak ada yang bisa mengarahkan kaum muslimin selain alim tersebut. Ini berkaitan dengan beberapa perkara yang bisa menggugurkan kewajiban jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sampai di sini ada pertanyaan sebelum berlanjut kepada hal-hal berkaitan dengan tawanan perang dan rampasan perang. Mungkin syariat perang sekarang belum ada ya, tapi belajar tentang fikihnya tetap ada pahalanya. Tetap ada pahala. Barangkali ada pertanyaan? Tunggu. Baca. Baik. Pertanyaan tentang siapa ulil amri yang dimaksud di dalam syariat Islam. Rasulullah pernah mengabarkan bahwasanya akan ada masa khilafah. Dan setelah itu akan ada masa al-muluk, kerajaan-kerajaan. Al-muluk ya, kerajaan-kerajaan. Rasulullah sudah mengabarkan sendiri. Ini juga menunjukkan bahwasanya yang namanya pemerintah, ulil amri, uli artinya kan yang punya. Al-amr kan artinya perintah. Kita nyebutnya pemerintah yang biasanya memerintah. Maka baik dia itu khalifah, baik dia itu raja, atau pemimpin yang sah dan diakui kesahannya oleh mayoritas atau oleh negeri tersebut, tidak harus mayoritas ya, atau oleh ulil halli wal aqdi atau majlis yang menentukan siapa penguasanya, maka dia dianggap sebagai pemimpin yang sah. Dan dia seorang muslim dan tidak nampak padanya kufrun bawah. Kufrun bawah itu kekufuran yang nyata. Kekufuran yang nyata. Selama mereka masih menegakkan sholat, maka mereka masih dianggap sebagai ulil amri. Tapi ingat, taat pada ulil amri itu tidak mutlak. Tidak mutlak artinya apa? Taat pada mereka hanya pada perkara-perkara yang bukan maksiat saja. Kalau pada perkara yang maksiat, maka tidak ada kewajiban ketaatan kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Tapi kalau berkaitan dengan ulil amri, tidak pakai kata ati'u lagi. Wa ulil amri minkum. Dan pemimpin di antara kalian. Artinya apa? Ketaatan kepada pemimpin atau ulil amri itu harus berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dalam perkara-perkara yang bukan kemaksiatan. Suruh pakai helm misalnya, bikin SIM misalnya, bikin ini itu dan sebagainya. Maka itu ketaatan yang bukan mengandung unsur maksiat. Adapun yang berkaitan dengan kemaksiatan, maka tidak wajib. Misalnya, semuanya wajib mendepositkan uangnya di bank untuk menurunkan apa misalnya, dolarnya untuk menurunkan apa misalnya supaya apalah gitu ya, supaya modal merata dan sebagainya. Yang ribawi lagi misalnya. Maka pada perkara yang kemaksiatan seperti itu maka tidak wajib taat. Dan bukan berarti boleh memberontak, tidak. Tidak boleh memberontak. Kecuali kalau muncul dari pemerintahan ya kekufuran yang nyata. Kekufuran yang nyata. Allah Ta'ala yang berkaitan dengan ulil amri. Termasuk pejabat-pejabat pemerintahan. Pak RT-nya, Pak RW-nya, Pak Lurahnya itu yang menjadi wakil dari pemerintah ya. Itu namanya juga termasuk ulil amri. Jadi tidak hanya presidennya saja atau rajanya saja. Allahu a'lam. Kita masuk kepada al-asra wal ghanaim. Al-asra wal ghanaim. Masih ada 17 menit lagi ya. Atau 15 menit lagi. Asra artinya tawanan perang. Kalau ghanaim artinya rampasan perang. Hukum tawanan perang dari kalangan orang-orang kafir. Mayoritas ulama mereka berpendapat bahwa tawanan orang-orang kafir dari kalangan laki-laki, keputusan terhadap mereka diserahkan kepada pemimpin kaum muslimin. Dipilih yang paling maslahat atau paling bermanfaat bagi Islam dan muslimin. Apa pilihan tersebut?
atau keputusan terhadap mereka. Pilihan yang pertama, al-qatlu, dibunuh. Yang kedua, istirqaq, dijadikan budak. Dan yang ketiga, al-mannu bi ghairi iwadin, dibebaskan tanpa ganti. Kemudian yang keempat, al-fida, dibebaskan kalau ditebus. Fidyah karena tebusan. Tebusannya bisa berupa dengan harta atau tebusannya bisa berupa manfaat. Misalnya ditukar dengan tawanan muslim yang ditawan oleh orang kafir. Jadi ada berapa pilihan tadi? Ada 4 pilihan. Yang memilih siapa? Pemimpin. Kalau kita bisanya ngasih masukan saja. Mana yang lebih manfaat bagi kaum muslimin? Ini membahayakan misalnya ini. Kalau dibebaskan, maka akan membahayakan kaum muslim. Maka dibunuh saja. Atau yang kedua, dijadikan budak. Kalau seandainya tidak membahayakan. Dijadikan budak. Tapi terkadang ya lolos juga. Ada budak yang meracuni atau meletakkan racun di makanan Rasulullah SAW. Atau mungkin menyihir dan sebagainya. Atau dibebaskan tanpa syarat. Ya udah bebas saja sana itu. Kalau seandainya tidak membahayakan. Kemudian ditebus. Tukar tawanan atau mungkin saya mau membebaskan kamu tapi dengan syarat kamu ditebus dengan 100 ekor onta misalnya. Dengan 1 miliar. Bisa saja. Atau tukar tawanan juga bisa. Adapun perempuan atau anak kecil, maka mereka dijadikan budak. Tidak ada pilihan yang lain. Kalau terjadi perang. Jadi mereka seperti harta yang dimiliki oleh kaum muslimin. Dibagi-bagikan terhadap orang-orang yang ikut berperang atau mungkin bisa jadi kepada orang-orang yang berhak mendapatkan ghanimah. Berkaitan dengan pembagian ghanimah atau rampasan perang ya di pertemuan yang lain. Maka yang berhak memilih adalah imam atau pemimpin. Tidak boleh perempuan dan anak kecil dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Walaupun mereka adalah musuh. Yang boleh dibunuh hanya laki-laki yang punya potensi untuk membahayakan kaum muslimin. Dalil tentang dibunuhnya tawanan perang, Allah Ta'ala berfirman, "Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum." Bunuhlah orang-orang musyrikin, tapi tentunya mereka yang harbi. Adapun yang harbi ya tidak boleh dibunuh. Sebenarnya tadi ada orang musyrik tinggal di Madinah ingin ikut berperang. Dia musyrik kan? Tapi berhubung dia bukan harbi, dia bukan yang memerangi, ya nggak boleh dibunuh. Yang dibunuh orang musyrikin yang harbi saja, yang mereka memerangi kaum muslimin. Dimanapun kalian menemukan mereka. Ini pun kalau dalam musim perang, bukan di musim haram. Musim-musim haram. Musim haram bulan apa aja? Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi ada 4 bulan haram, nggak boleh berperang atau membunuh musuh di bulan-bulan tersebut, kecuali darurat. 1 bulan terpisah, Rajab, 3 bulan berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama Muharram. Kita sekarang di bulan apa sekarang? Sya'ban apa Syawal? Masih Dzulhijjah ya, masih Dzulhijjah ya. Wah, sudah lagi bulan tahun 447, 1447 berakhir ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Ma kana lin-nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard." Tidak sepantasnya bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan perang sampai bisa melemahkan musuh di muka bumi. Artinya ya pada asalnya boleh seseorang punya tawanan perang, tapi jangan bermudah-mudah. Ini jangan dibunuh. Ini jadikan tawanan saja misalnya. Nanti kita minta tebusan. Ini malah tujuannya bukan meninggikan kalimat Allah, tujuannya malah cari tebusan perang biar tambah kaya dan sebagainya. Pada asalnya boleh kalau ada maslahatnya. Kalau seandainya tidak ada maslahatnya, nanti orang-orang kafir malah tidak takut. Nanti kalau kita perang sama kaum muslimin nggak mungkin terbunuh. Kenapa? Paling-paling ditawan, nanti kita tebus saja gitu ya. Ya jangan terlalu mudah-mudah dalam menawan. Kalau seandainya membahayakan, ya dibunuh. Kalau membahayakan dibunuh.
Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya membunuh orang-orang musyrikin dalam perang Badar di kala itu lebih afdal daripada menawan mereka. Karena pasukan kaum musyrikin yang ada dalam perang Badar, mereka orang-orang yang sangat bengis. Yang harapan kebaikan pada mereka itu hampir tidak ada. Sangat bengis. Maka dibunuh lebih afdal daripada ditawan. Jadi kondisi kapan dibunuh, kapan ditawan ini juga perlu dipertimbangkan. Dalam hadis yang lain, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam Fathu Mekkah dan beliau di atas kepalanya ada helm pelindung senjata. Ya, termasuk pakaian perang. Ketika beliau melepaskan helm yang ada di kepalanya, datang seseorang mengabarkan, "Inna ibna Khatalin muta'alliqun bi astaril Ka'bati." Sesungguhnya Ibnu Khatal ini orang musyrik Mekah, bergelantungan di tirai-tirai Ka'bah. Dikiranya kalau bergelantungan di Ka'bah aman ya. Wah, Ka'bah ini kan Baitullah, gak mungkin dibunuh. Ini di tanah haram, gak mungkin dibunuh. Tapi ternyata Rasulullah berkata, "Uqtuluh, bunuh dia." Maka Rasulullah pun membunuh, atau maka Ibnu Khatal pun dibunuh. Dan Rasulullah juga membunuh orang-orang Bani Quraidah, orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Pernah dihalalkan tanah haram sekali saja, yaitu di waktu Fathu Mekah. Setelah itu nggak boleh seorang membunuh di tanah haram. Ini pun dihalalkannya untuk Rasulullah saja. Sehingga beliau pun memerintahkan uqtulu, karena ketika itu Allah menghalalkan tanah haram untuk membunuh seseorang. Ini momen di mana dihalalkan tanah haram sekali saja. Adapun setelah itu nggak boleh bagi kaum muslimin membunuh di tanah haram. Kalau mau ada eksekusi hukuman mati misalnya, nggak boleh di tanah haram. Dibawa keluar tanah haram. Allah Ta'ala. Ini berkaitan dengan tawanan perang yang dibunuh. Kemudian yang kedua, ditawan dan dijadikan budak. Ditawan, dibunuh, sekarang ditawan, dijadikan budak. Mana dasarnya? Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang kisah Bani Quraidah ketika mereka tunduk kepada keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu kaum dari Bani Quraidah yang masuk Islam. Ketika itu mereka ditanya, "Kalian mau mengambil keputusan siapa?" Maka mereka pun dengan kompak mengatakan, "Kami mau patuh kepada keputusan Sa'ad bin Mu'adz." Dikiranya Sa'ad bin Mu'adz akan memberikan hukuman yang ringan, paling dijadikan budak atau paling dibebaskan dan sebagainya. Ternyata Sa'ad bin Mu'adz memutuskan. Jadi seorang boleh memberikan keputusan kalau seorang amir atau seorang pemimpin menyerahkan keputusannya kepada orang tersebut. Ya, seperti halnya Rasulullah menyerahkan keputusannya kepada Sa'ad bin Mu'adz. Ternyata Sa'ad bin Mu'adz memutuskan yang laki-laki dibunuh, yang perempuan ditawan. Kemudian dalil yang menunjukkan dibebaskan tanpa syarat, tanpa tebusan, atau dibebaskan dengan tebusan. Allah Ta'ala berfirman, "Fa'idha laqitumul ladina kafaru fadarbar riqab." Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir dalam medan perang atau dalam musim perang, maka pukullah leher-leher mereka dengan pedang. Hatta idza askhantumuhum fashuddul wasaq. Sampai ketika kalian bisa menawan mereka, kemudian dikuatkan al-wasaq atau perjanjian semakin kuat, ada tawanan, fa imma mannan, maka pilihannya dibebaskan tanpa syarat, ba'du setelah itu, wa imma fidaan, atau dibebaskan dengan tebusan. Hatta tada'al harbu auzaraha, supaya peperangan meletakkan sarungnya, artinya selesai peperangan. Maka seorang imam
bisa memilih mana yang lebih maslahat pada tawanan perang, mau dibebaskan tanpa syarat atau dibebaskan dengan tebusan. Tebusannya bisa dengan materi, tukar tawanan perang, atau dengan harta, atau tebusannya dengan manfaat. Kamu akan dibebaskan tapi dengan syarat bikin ajari kaum muslimin bahasa Inggris misalnya, atau ajari kaum muslimin bikin apa ya, bom rakitan misalnya, ajari ini itu dan sebagainya kalian tertentu, atau ajari ilmu tertentu yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Alhamdulillah selesai pembahasan tentang tawanan perang. Adapun tentang rampasan perang di pertemuan berikutnya insya Allah. Kita sudah sampai di sini. Sudah 5 menit. Barangkali ada pertanyaan. Silakan Ustaz. Jangan berat-berat Ustaz. Hmm. Hmm. Berarti satu pertanyaan ya. Apakah eh, tawanan perang atau sabiyu, tawanan perang dijadikan budak masih berlaku? Iya masih berlaku sampai hari kiamat, syariat tersebut masih berlaku. Dan tentunya yang memutuskan adalah pemimpin. Dan ini juga di masa itu juga sebelum ada Islam juga dalam peperangan bisa seperti itu. Sudah ada perbudakan. Jadi jangan dikira masalah perbudakan ini dalam Islam saja. Atau mungkin dianggap, oh Islam itu radikal. Tidak beri kemanusiaan. Masa manusia dijadikan budak? Bahkan Islam menghasung kita untuk membebaskan budak. Membebaskan budak. Jadi dalam Islam mengakui adanya perbudakan. Tapi menghasung umatnya untuk membebaskan para budak. Kalau itu baik bagi mereka. Hanya di antara kafarah itu apa? Wa tahriru raqabah, dan memerdekakan budak. Dan juga termasuk amalan yang sangat mulia juga membebaskan budak. Bukan dalam rangka membayar kafarah, misalnya ingin membebaskan budak. Dia juga dapat pahala yang besar. Dan alhamdulillah setelah waktu berlalu perbudakan berkurang. Bahkan semangat untuk memerdekakan budak semakin tinggi dan tidak ada lagi perbudakan. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti akan ada perbudakan lagi. Tidak menutup kemungkinan adanya perbudakan lagi. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Mungkin di masa nanti dan sudah dikabarkan dari Rasulullah bahwasanya di antara tanda-tanda hari kiamat nanti akan terjadi perang antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Dan perangnya kembali seperti dulu. Pakai perang, pakai tombak, pakai pedang. Ya, pokoknya perang yang gentle gitu ya. Bukan perang main sembunyi-sembunyi di balik. Perangnya pesawat tanpa awak gitu ya. Perangnya cuman dari balik benteng gitu. Bukan perang sparring satu lawan satu. Kalau dulu kan duel dulu, tontonan dulu duel. Kirim 3 orang. Silakan duel. Allah alam bisa. Jadi syariat ini masih berlaku. Sabiyu masih berlaku. Perbudakan juga masih berlaku. Allah Ta'ala. Ini mungkin yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita dan memahamkan kita dengan agamanya. Allah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.